Halo semua, perkenalkan nama saya Cindi Septira Guguk dengan NIM 210304052 dari Prodi Agribisnis Universitas Sumatera Utara. Pada video ini, saya akan melakukan sebuah wawancara dengan Ibu Rumita yang merupakan seorang agen marketing di PT Batam Cahaya Sukses. Nah, untuk topik yang akan dibahas adalah hal-hal yang membahayakan maupun yang tidak membahayakan di masa pandemi COVID saat ini. Baik teman-teman, di sini saya telah bersama Ibu Rumita yang akan saya wawancarai mengenai hal-hal yang berkaitan dengan lingkungan di masa pandemi COVID saat ini. Langsung saja kita berbincang bersama Ibu Rumita. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Nah Bu, di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan berkaitan dengan hal-hal di lingkungan kita saat ini yang disebabkan oleh pandemi COVID. Nah, untuk pandemi COVID saat ini kan Bu, banyak nih hal-hal yang terjadi yang menimbulkan hal yang membahayakan maupun tidak membahayakan gitu. Nah, pertanyaan saya itu bagaimana pandangan Ibu terhadap peristiwa yang membahayakan dan yang tidak membahayakan di masa pandemi COVID saat ini dalam lingkungan manusia? Pendapat saya itu di masa pandemi COVID ini pastinya sangat, jika kita lihat itu kan berpengaruh besar di bidang ekonomi, sosial, politik, semuanya pasti berdampak. Tapi memang benar ada sisi yang memang sepertinya apakah itu menjadi hal yang bisa kita katakan negatif apa positif. Ya tentunya kalau kita ngomong di negatifnya lebih dulu, banyak hal-hal yang terjadi itu di negatifnya. Kalau dalam hal bidang pekerjaan itu pengurangan karyawan, itu dapat kita lihat juga dari media sosial. Banyak juga usaha-usaha yang tutup dan akhirnya banyak pengangguran. Nah itu berdampak pada keluarga masing-masing, jadi itu kan berarti kan ke ekonomi. Ya. Namun sisi positifnya bagaimana? Kita menjadi pribadi yang aware, maksudnya itu juga sadar akan situasi, jadi kita ubah pola hidup mungkin ya. Yang dari sekarang kita tahu juga pemerintah itu kan membuat suatu program yang dibilangnya bisa 3M, menjaga jarak, mencuci tangan, selalu menggunakan hand sanitizer. Jadi kalau misalnya nggak ada kegiatan yang terlalu penting, nggak usah keluar rumah seperti itu. Jadi itu suatu kebiasaan yang baik. Contohnya itu ya kita menggunakan masker. Kan COVID itu menularnya cepat dari pernafasan, dari udara seperti itu. Jadi kalau misalnya memang sakit kan kita pakai masker, baik yang sakit ataupun tidak tetap pakai masker. Berarti untuk rate-nya itu lebih mengurangi, baik yang dari sakitnya pun tidak menularkan, yang lagi sehatnya pun tidak tertular. Jadi membahayakan tidak membahayakannya itu seperti itu. Baik Ibu. Nah, untuk di tempat kerja Ibu sendiri, apa sih yang menjadi dampak positif maupun dampak negatif di pandemi COVID ini? Kalau di tempat kerja saya, itu kan kami bergerak di bidang developer perumahan. Nah, jadi kalau misalnya dibilang menurut saya, kalau yang terjadi sekarang, efek positifnya itu yaitu karyawan itu terbiasa hidup sehat gitu, menjaga kesehatannya juga. Jadi ya salah satunya kan pasti itu minum vitamin, kebersihan kantor juga ditingkatkan, dari tata cara jaga jarak duduknya pun diatur gitu, dan penerimaan di saat berjumpa dengan konsumen pun ada protokol kesehatannya. Kalau dibilang negatifnya pasti tentu ada, seperti yang saya bilang tadi itu jadinya kayak konsumen yang sudah akad kredit di perumahan kita. Nah mereka menganggur, dikeluarkan dari perusahaannya, terus mereka macet nih kreditnya. Nah macet kayak gitu, kalau misalnya 1-2 orang atau berapa orang kan tetap mengurangi nilai developer itu diperbankan. Iya, terus ya untuk sekarangnya konsumen juga yang dulunya
masih banyak bekerja, sekarang nggak banyak yang bekerja kan, ya gimana mau membeli rumah kalau nggak bekerja gitu. Itu aja sih mungkin yang di lingkungan kerja kami. Walaupun pekerjaannya tapi tetap berdampak ya Bu terhadap perekonomian gitu ya. Berdampak sekali. Nah, untuk pertanyaan yang ketiga nih Bu, bagaimana pendapat Ibu tentang lingkungan jika kita kaitkan dengan hal-hal yang perlu diterapkan di tengah-tengah masyarakat dengan adanya efek positif dan negatif tersebut di masa pandemi COVID saat ini Bu? Kalau untuk topik lingkungan yang wajib kita terapkan, kalau menurut saya itu salah satunya, karena pastikan kita itu berasal dari keluarga-keluarga kecil. Nah, dari manapun kita, kalau pulang ke rumah itu biasakan membersihkan diri dulu. Nah, karena di rumah kan kalau contohnya bagi yang sudah berkeluarga ada anak-anak tuh. Ya. Ya, jadi sebelum kita ketemu keluarga, pulang kita langsung membersihkan diri dulu. Langsung mandi. Iya, jadi kita tidak, misalnya kita dari luar, ada misalnya kita membawa contoh virus-virus itu nggak kena pada anak-anak kita, meminimalisir lah. Terus kalau misalnya kita dimanapun berada, wajiblah kita jaga kebersihan gitu. Karena kalau menjaga kebersihan itu kan kita juga sekalian menjaga kesehatan kita gitu. Kalau misalnya kita hidup di lingkungan yang kotor, kita juga mudah terserang penyakit. Nah, terus kalau misalnya untuk hal ekonomi tadi, perekonomian tadi, ya pastinya sebuah perusahaan ya kalau memang sudah tidak sanggup pastinya juga akan melakukan pemutusan hubungan kerja dan lain-lain. Nah, menurut saya, pandangan saya atau saran saya sih, kalau misalnya dari perusahaan itu dapat pesangon, ayo pergunakan sebaik mungkin. Misalnya bikin usaha kecil-kecilan terus segala macam, sekarang kan sudah mulai membaik juga. Nah, kalau misalnya masih bekerja kan sekarang masih ada tuh program, kalau misalnya untuk bekerja bisa WFH, work from home, bisa dari rumah, bisa online, sekarang daring, besar-besar kan. Nah, terus 50-50% ada yang kantor juga, tim mana. Itu salah satu kepedulian perusahaan juga loh. Kalau mereka selagi mampu pasti mereka akan pertahankan, tapi kalau mereka juga nggak bisa lagi, ya mereka pasti akan melakukan pemutusan hubungan kerja. Jadi tidak bisa kita salahkan juga gitu. Nah, pendapatan mereka dari mana kalau misalnya dampaknya pun mereka juga kena gitu. Jadi dari kita juga harus memahami. Dan banyak yang kayak di kota-kota besar itu juga, kalau memang sudah tidak mumpuni lagi untuk hidup di kota, apa salahnya kalau kita hidup di desa? Jadi hidup di desa kita bisa bertani, bercocok tanam. Jadi kita bisa memenuhinya dari sana, memenuhi untuk contohnya kalau dari sawah kita bisa nanam padi. Kalau di kota kan kita harus kerja untuk dapat duit, terus kita untuk membeli bahan pokok. Kalau misalnya memang kita bertani kan bisa mengurangi hal-hal tersebut seperti itu. Jadi untuk dampak yang paling membahayakan dari pandemi COVID ini tentang perekonomian ya Bu, yang dapat menyebabkan pengangguran gitu. Betul. Nah, untuk hal positifnya itu gaya hidup yang menjadi lebih bersih ya gitu. Gaya hidupnya itu jadi biar gimana sih, biar kita sehat dan lingkungannya bersih gitu. Baik teman-teman, sangat detail ya penjelasan dari Bu Rumita. Semoga apa yang dijelaskan dapat kita pahami dan kita terapkan dalam kehidupan kita. Dan semoga video ini bermanfaat bagi siapapun yang menyaksikannya. Sekian dari kami, terima kasih dan salam sehat.